kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita pada bulan yang mulia ini, hari yang mulia ini, di tempat yang mulia, yaitu di masjid, bulan Rajab, tepatnya pada tanggal 14 Rajab 1442 Hijriah. InsyaAllah rangkaian nikmat ini akan kita bawa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya sayyidal anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini sudilah kiranya nanti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzma untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini yaitu perang pemikiran yang diistilahkan dengan Ghazatul Fikri. Umat Islam setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini sungguh sangat luar biasa, mengalami kejayaan-kejayaan, dimulai dari dinasti Umayyah pada puncak kejayaannya yaitu pada dinasti Abbasiyah. Ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat, lahirlah ahli-ahli dalam bidang fikih tasawuf dan ahli-ahli tauhid. Namun dengan kejayaan umat Islam pada saat itu ternyata bukan disenangi, terlebih khusus orang-orang kafir pada saat itu. Banyak betul terjadi pertempuran-pertempuran yang mengakibatkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Terakhir di antara sekian banyak ratusan pertempuran itu yaitu perang salib, membutuhkan waktu 200 tahun. Dan pada puncaknya setelah itu sunnatullah fil qaunah, ketentuan Allah sudah berlaku dan kita tinggal menjalaninya saja. Umat Islam berangsur-angsur saat ini tidak lagi menguasai peradaban dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan kejayaan, dengan peradaban barat saat ini, mereka tidak melakukan begitu banyak pertempuran-pertempuran. Kenapa? Karena mereka tahu kalau umat Islam itu diajak tempur, insya Allah mereka sanggup. Kenapa? Karena dalam ajaran Islam kita dianjurkan untuk berjuang li'ila'i kalimatillah. Tapi mereka punya metode baru yang dimulai yaitu oleh Ghazatul Fikri. Pencetus pertamanya yaitu Napoleon Bonaparte. Kala itu ia ingin menaklukkan kota Mesir. Apa yang dihancurkannya? Peradabannya. Apa yang dihancurkannya? Keilmuannya. Karena secara fisik umat Islam ini diajak memperjuangkan kalimat tauhid, ia rela korbankan nyawanya. Dan ini yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh di luar sana. Tapi saat ini, di masa kita ini, pada prinsipnya kita sudah berperang. Kalau seandainya kita berperang, itu harus ada balasan. Minimal kalah hari ini, besok kita mulai lagi.
besok menang, besok dimulai lagi. Situasi terus mencekam dan kondisinya kalau seandainya kita tidak lakukan, yang terancam bukan hanya kita. Siapa yang terancam kalau kita tidak ikut andil dalam bagian itu? Istri kita dibunuh. Bisa-bisa istri kita diperkosa, anak kita dicincang, bayi-bayi dicincang, dilempar kemana? Jadi makanan anjing. Kalau seperti ini, mereka tahu kekuatan umat Islam itu. Tapi bagaimana menghancurkan umat Islam ini? Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 89 tegas sekali. Kalau seandainya kita tidak mau mengambil bagian, luar biasa. Allah yang mengatakan, waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawa. Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Apapun cara mereka lakukan, tapi kontak fisik tidak lagi. Apa yang mereka hajar? Mereka kuasai dunia, mereka kuasai media, mereka kuasai surat kabar, mereka kuasai televisi, sehingga mereka rusak yang pertama, yaitu pendangkalan pemahaman mengenai akidah, ajaran agama. Ini sudah terasa kali sama kita. Sudah terasa kali. Kalau dulu pesan orang-orang tua kita, nak, kalau mau keluar dari rumah, hati-hati. Bukan hanya sekedar hati-hati terhadap keselamatannya, tapi ingat, nak, kamu selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah mulai dikikis. Yang kedua, pengaburan fakta kebenaran yang disampaikan oleh ajaran Islam. Masuklah ajaran liberalisme semua, dan itu disantap oleh mahasiswa-mahasiswa kita dengan istilah baru, mereka menyukainya. Yang ketiga, menghilangkan kepribadian dan marwah serta harga diri menjadi identitas Islam. Ini yang nyaris kita ini. Nyaris. Kenapa kita sedih? Kalau kita tidak ambil bagian, maka anak istri kita terancam. Ditontonkan setiap hari buka aurat, ditontonkan setiap hari artis yang menjadi idolanya. Kalau kita tidak antisipasi hal ini, besok anak kita telanjang menari di hadapan kita semua. Kenapa? Karena mereka tidak memerangi kita secara langsung, tapi terus disajikan. Sehingga ketika anak itu membuka aurat sudah biasa saja. Bahkan kalau kita melihat saudari kita yang muslimah, kita tegur, belum tentu kedua orang tuanya menerima teguran itu. Padahal Islam mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara, umat Islam ini bersaudara. Ketika ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ketika ia salat mengucapkan surah Al-Fatihah, kita tidak berbicara mengenai mazhab, kita tidak bicara mengenai furu'iyah. Ketika Tuhannya Allah dan Rasulnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pemahaman individualis mereka tanamkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bertempur. Tinggal lagi, apakah kita biarkan ini atau tidak? Kalau iya, apa yang harus kita bekali kepada anak-anak kita? Pertama, kembalikan lagi ilmu tauhid yang bisa dikatakan
sudah hampir tidak tahu anak kita istilah-istilah ilmu tauhid itu. Sirah Nabawiyah sampaikan kepada mereka, karena sekolah-sekolah umum tidak memfasilitasi itu. Fikih, ilmu usul fikih, agar tahu dia dan tidak mudah menyalahkan orang lain dalam beribadah yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Al-Quran, hadis. Orang orientalis sudah mengatakan Al-Quran itu bukan kitab suci, tapi Al-Quran itu kebudayaan. Siapa yang menyampaikan itu? Para dosen-dosen yang lulusan barat. Mereka menuntut ilmunya saja yang agama seharusnya ke Mekah, ke Madinah, ke jazirah Arab, bukan ke negeri barat yang tidak pernah di sana turunkan Al-Quran dan mengajarkan tafsir hadis itu orang yang tidak menutup aurat. Ini luar biasa. Kalau seandainya kita tidak ambil bagian ini cepat atau lebih cepat lagi nanti, kita juga ikut ajaran mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita tutup khutbah Jumat ini dengan pendapat seorang Profesor Dr. Hasan Al-Banna, Hakim Daulatul Islam, fi nafsikum satakum fi baladikum. Bentuklah kepribadian Islam itu pada diri Anda. Ayah bentuk dirinya sebagai ayah yang Islam, maka istrimu akan Islam, anakmu akan Islam. Bukan hanya syahadatnya, tapi dia bertanggung jawab dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.